Ku pergoki suamiku yang selalu izin lembur kerja, pulang selalu menjelang subuh ternyata menginap dengan wanita malam di hotel. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian semua yang setia absen dari Bandung, Semarang, Jakarta, bahkan ada yang dari Malaysia, dan untuk kalian semua yang nonton cerita Amira. Untuk mempersingkat waktu langsung aja yuk kita masuk ke ceritanya. Satu hal yang paling aku sukai dari kehidupan rumah tangga kami dulu, adalah rutinitas kecil yang selalu kami lakukan bersama. Jam 6 sore, Dimas akan pulang kerja. Tepat waktu, seperti janji yang tak pernah ia langgar. Anak kami, Raka, selalu berlari ke pintu dengan semangat, dan Dimas akan membungkuk, membuka lengannya lebar-lebar, dan memeluknya dengan tawa lepas. Aku akan berdiri di ambang dapur, tersenyum sambil menyeka tangan dari bumbu, menunggu pelukan hangat dan kecupan di kening dari lelaki yang dulu sangat aku percaya. Kami akan makan malam bersama, bertukar cerita. Dimas sering mengeluh soal rekan kerjanya yang konyol, atau bosnya yang sok tahu. Tapi di balik keluhannya, selalu ada tawa. Selalu ada rasa hangat yang menyelimuti rumah kami. Namun kini, semua itu tinggal kenangan. Sudah 3 minggu ini aku seperti hidup bersama orang asing. Semua berubah begitu cepat. Awalnya dia bilang harus lembur. Aku mengangguk, mencoba mengerti. Lalu hari berikutnya, dia pulang lebih malam lagi. Dan malam-malam berikutnya, makin larut, makin dingin. Jam 2 pagi, jam 3 pagi, kadang bahkan menjelang subuh. Dan yang lebih menyakitkan bukan hanya soal jam pulang, tapi ekspresinya, sikapnya, aura tubuhnya yang berbeda. Malam itu, aku menunggunya lagi. Duduk di ruang makan yang lampunya hanya tinggal satu menyala. Meja makan masih tertata rapi. Makan malam sudah dingin. Aku menunggu, lagi, dan lagi. Sampai detik jam di dinding menunjuk pukul 2.14 pagi. Tiba-tiba, pintu terbuka pelan. Suara kunci beradu dengan logam. Aku menoleh cepat. Dimas masuk. Wajahnya lelah, tapi bukan lelah karena kerja. Lelah yang seperti dipaksakan. Dimas, aku berdiri cepat, mataku tajam menatapnya. Kamu lagi-lagi pulang jam segini? Ia mendesah pelan, meletakkan tas kerjanya sembarangan di sofa. Sayang, aku capek. Jangan mulai, ya. Jangan mulai. Aku udah nunggu dari jam 6 sore. Kamu tahu nggak? Masakan di meja ini udah dingin sejak 5 jam yang lalu. Suaraku mulai meninggi, dada terasa sesak. Dia tidak langsung menjawab. Justru melangkah ke dapur, membuka kulkas, mengambil air minum seperti tidak terjadi apa-apa. Aku mengikutinya, mataku berkaca-kaca. Kamu berubah, Mas. Suaraku gemetar. Kamu gak kayak dulu lagi. Dimas meneguk airnya, lalu menatapku sebentar, tatapan yang hampa, seolah aku cuma benda di ruangan itu. Kerjaan aku lagi banyak. Deadline mepet. Tim aku sekarang kacau. Aku harus turun tangan langsung. Kamu gak ngerti dunia kerja, jadi jangan katakan aku gak ngerti. Aku berteriak, air mataku tumpah juga. Aku ngerti banget. Aku istrimu. Aku ngerti kapan kamu capek. Kapan kamu butuh ruang. Tapi ini beda. Dia menghela napas panjang,
meletakkan gelasnya dengan keras. Lelah aku tuh, sayang. Lelah banget. Aku kerja buat keluarga ini. Aku tertawa kecil, getir. Kerja buat keluarga? Tapi kamu bahkan gak pernah lihat anakmu tidur sekarang. Kamu tahu Raka tadi nanya apa? Mama, papa sekarang udah gak sayang kita ya? Dimas terdiam. Sekilas, ada kilatan rasa bersalah di wajahnya. Tapi hanya sebentar. Setelah itu, ia kembali bersikap dingin. Aku cuma butuh kamu ngerti. Itu aja. Aku mendekat, menatapnya lurus. Aku ngerti, Mas. Tapi aku juga punya hak buat curiga. Kamu bukan Dimas yang dulu. Kamu bahkan pulang dengan bau parfum yang bukan milik kita. Ia menegang. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 minggu terakhir, dia tidak bisa langsung menjawab. Hening menggantung di antara kami seperti bom waktu. Dan di detik itu, aku sadar. Rasa percaya yang selama ini kujaga mati-matian, mulai retak. Bukan karena jam pulang, tapi karena tatapannya. Karena caranya menghindari mataku. Karena diamnya yang berkata jauh lebih keras daripada mulutnya. Ada yang ia sembunyikan. Dan aku tahu, malam-malam seperti ini baru permulaan. Malam itu, hujan turun pelan-pelan, membasahi jendela kamar seperti air mata yang tak henti-henti menetes. Angin malam membawa dingin yang menusuk hingga ke tulang, tapi tidak ada yang lebih dingin dari perasaanku malam itu. Dimas baru pulang pukul 1.48 pagi. Lagi-lagi, aku sudah tak punya tenaga untuk memarahinya seperti malam-malam sebelumnya. Tapi sesuatu dalam hatiku memaksa untuk tetap bangun. Menunggu, mengintai, bertanya. Dia masuk pelan, seperti pencuri. Kupikir dia akan langsung ke kamar mandi atau berpura-pura tidur seperti biasanya. Tapi malam itu, Tuhan seperti sengaja membuka mataku. Saat Dimas melewati ruang tengah, aku mencium sesuatu. Aroma asing. Lembut, manis, dan mahal. Bukan bau deterjen kami. Bukan juga aroma tubuh Dimas yang biasa. Ini aroma parfum wanita. Bukan milikku. Aku tahu semua parfumnya, karena hanya aku yang memilihkan dan membelikannya. Aku bangkit pelan dari sofa, mendekat dengan hati yang berdebar seperti genderang perang. Mas. Suaraku lirih, tapi tajam. Dia berhenti, menoleh cepat. Wajahnya terkejut melihatku masih terjaga. Kamu belum tidur? Aku melangkah mendekat, memperhatikan bajunya. Kemeja putih yang kusut dan dikerahnya, samar, tapi jelas. Bekas lipstik. Bukan merah mencolok, tapi warna nude pink. Seolah-olah dia mencoba menyeka, tapi tetap tertinggal. Aku menahan napas. Suaraku bergetar. Itu, di baju kamu. Apa itu? Dimas menatapku. Wajahnya langsung berubah. Tegang. Marah. Defensif. Apa maksud kamu? Aku menunjuk kerah kemejanya. Itu lipstik. Dan kamu pakai parfum yang bukan punyaku. Aku nggak bodoh, Mas. Dia menepis tanganku. Jangan mulai dengan drama ini. Kamu suka halusinasi akhir-akhir ini. Aku terkekeh. Perih. Halusinasi? Jadi aku halus sekarang? Mata aku nggak salah lihat. Mas, itu lipstik. Dan parfumnya jelas bukan punyaku. Aku ini istrimu. Aku kenal bau tubuhmu lebih dari siapapun. Dimas menghela napas keras.
Kenapa kamu selalu nuduh sih? Baru juga pulang capek-capek kerja, disambut istri yang gak percaya. Kamu maunya apa? Aku nyaris tak percaya dengan reaksinya. Dia marah karena aku tahu, bukan karena dia bersalah. Aku maunya jujur. Mas, suaraku pecah, air mataku jatuh satu persatu. Aku nggak butuh pembelaan bodoh. Aku butuh kejujuran. Kamu selingkuh. Ya? Dimas mengangkat alis, wajahnya penuh kemarahan yang ditahan. Astaga, Dita. Apa kamu dengar diri kamu barusan? Kamu nuduh aku selingkuh? Karena parfum dan bekas lipstik yang bahkan kamu nggak tahu dari mana asalnya. Bisa aja itu dari siapa kek di kantor. Satu lift, mungkin, atau duduk di sebelah siapa. Kenapa kamu mikirnya selalu yang negatif? Aku tertawa pahit, gemetar karena marah. Karena kamu berubah. Mas, kamu bukan suami yang aku kenal. Suami yang aku nikahi dulu gak pernah pulang jam 2 pagi setiap hari. Suami yang dulu gak pernah bawa pulang aroma tubuh orang lain. Dia mengacak rambutnya dengan frustrasi, lalu berjalan ke kamar, membanting pintu begitu keras hingga dinding seperti bergetar. Aku berdiri di ruang tengah, sendirian. Hening. Telingaku berdengung. Hatiku terasa ditusuk-tusuk. Aku melihat ke meja, ke foto keluarga kecil kami di bingkai kayu yang dulu dia pilih sendiri. Apa semudah itu semuanya berubah? Apa sesulit itu untuk jujur padaku? Aku tahu, malam itu ada sesuatu yang patah di dalam hatiku. Bukan karena lipstik, bukan karena parfum, tapi karena caranya memilih berbohong saat dia bisa memilih untuk jujur. Hari-hari terasa hampa, seperti berjalan dalam rumah yang sama, bersama orang yang sama, tapi seolah-olah aku hidup dengan bayangannya, bukan dia yang dulu ku kenal. Dimas, pria yang pernah membuatku tertawa karena hal paling sepele, kini bahkan tak menoleh saat aku bicara. Entah sejak kapan semua ini mulai. Mungkin sejak malam-malam pulangnya yang makin larut. Atau sejak aku mulai mencium aroma asing di bajunya. Tapi satu hal yang pasti, sikapnya kini membuatku merasa seperti tak diinginkan. Dulu, setiap pagi sebelum ia berangkat kerja, Dimas selalu mencium keningku. Ritual kecil yang mungkin terlihat sepele bagi orang lain, tapi bagiku itu adalah bukti cinta. Bukti bahwa meski dunia di luar sana akan menekannya, ia tetap pulang ke rumah dan pulang ke aku. Sekarang, bahkan, selamat pagi pun hanya berupa helaan napas. Kadang, saat aku mencoba bicara, dia hanya mengangguk. Atau malah pura-pura tidak dengar. Jemarinya sibuk di layar ponsel, ekspresinya kosong, seolah aku tidak ada di ruangan yang sama. Dan yang lebih menyakitkan, bukan hanya aku yang merasakannya. Suatu sore, saat hujan gerimis membasahi kaca jendela, aku sedang menyisir rambut Raka, anak kami yang baru berusia 5 tahun. Anak kecil yang lugu, polos, dan terlalu murni untuk mengerti rumitnya dunia orang dewasa. Tapi kadang justru dari mulut anak-anak, kebenaran paling tajam muncul. Raka menatapku sambil memeluk boneka kesayangannya. Ayah, kenapa sih sekarang gak pernah peluk aku lagi? Tanganku berhenti menyisir. Jantungku seperti diremas. Aku menoleh perlahan, menatap mata bening anakku. Maksud Raka? Dulu ayah suka gendong aku, peluk aku, nyium pipi aku. Sekarang ayah cuma lihat HP, terus ke kamar, terus tidur. Suaranya kecil, matanya menunduk.
Aku tak sanggup berkata-kata. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Perlahan, ku peluk Raka erat-erat, berusaha menutupi perih di hatiku yang baru saja dibuka oleh mulut mungilnya. Anak sekecil itu pun merasakan keasingan yang sedang menggerogoti rumah ini. Malam itu, setelah Raka tidur, aku menunggu Dimas di ruang keluarga. Kali ini aku tidak hanya ingin tahu. Aku ingin didengar. Ketika ia masuk dan duduk di sofa, langsung membuka ponselnya seperti biasa. Aku duduk di sampingnya. Jarak di antara kami hanya 1 jengkal, tapi terasa seperti berjarak dunia. "Mas." "HM?" jawabnya tanpa menoleh. "Kita masih suami istri, kan?" Pertanyaanku membuatnya berhenti scroll. Tapi dia tidak menoleh. Hanya diam. "Mas?" aku nanya, ulangku, lebih tegas. Akhirnya ia menatapku. Tapi pandangannya kosong. Seperti melihat tembok. "Apa sih, Dit? Kamu kenapa sih akhir-akhir ini drama terus?" Aku menarik napas panjang, berusaha tetap tenang. "Aku nggak drama. Aku cuma kesepian. Kita tinggal serumah tapi rasanya aku kayak hidup sama orang asing." Dia menghela napas, lalu berdiri. "Capek, Dit. Aku capek banget. Aku butuh ruang. Jangan terus tekan aku dengan pertanyaan-pertanyaan yang..." "Pertanyaan yang apa?" "Yang manusiawi, yang wajar ditanya seorang istri ke suaminya." Suaraku mulai bergetar. "Mas, kamu udah lama nggak nyentuh aku. Bahkan cium kening aja nggak. Kamu nggak nanya kabarku. Kamu pulang dan tidur. Itu aja." Dia mengangkat tangan, menyela. "Kamu tahu nggak, aku tiap hari kerja sampai kepala mau pecah. Sampai rumah masih harus dengerin keluhanmu, drama ini itu. Aku butuh tenang, Dit, bukan interogasi." Aku berdiri, menatapnya lurus. "Ini bukan interogasi, Mas. Ini aku, istrimu. Wanita yang kamu pilih buat hidup bareng. Yang kamu bilang akan kamu cintai sampai mati. Tapi sekarang kamu bahkan gak mau lihat aku." Hening. Hanya napas kami yang terdengar, dan detik jam dinding yang terasa seperti palu menghantam dadaku. Dia akhirnya berkata, pelan, tapi tajam. "Mungkin kamu harus berhenti terlalu bergantung sama aku, Dit." Kalimat itu membunuhku lebih dari apapun. Saat dia masuk ke kamar dan menutup pintu tanpa satupun sentuhan, tanpa pelukan, tanpa satupun kata maaf, aku terduduk di lantai. Air mata mengalir deras. Dan di detik itu, aku benar-benar merasa sendirian. Hari itu matahari bersinar terik, tapi di dalam rumah ini, hatiku terasa gelap. Ada kegelisahan yang sejak pagi tak mau pergi. Perasaanku tak tenang, dan entah kenapa, aku merasa seperti sesuatu sedang menungguku, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Aku sedang membersihkan rak kecil di ruang kerja Dimas, tempat ia menyimpan tumpukan dokumen dan amplop. Tanganku menyapu debu di sudut meja saat aku menemukan satu lembar kertas yang hampir terlipat dua, terselip di balik map usang. Awalnya aku hanya berniat membereskannya. Tapi begitu kulihat logo bank di pojok atas dan tulisan, tagihan kartu kredit, jantungku langsung berdetak lebih cepat. Dengan tangan gemetar, aku membuka lembar itu. Baris demi baris tertera di sana, transaksi yang tak masuk akal. The Grand Imperial Hotel, 1.275.000. Skyroom Executive Lounge, 875.000. Blue Ivy Premium Bar,
2.100.000. The Eden Spa and Suite, 3.300.000. Mataku membelalak. Semua tercatat di atas pukul 11 malam. Bahkan beberapa di antaranya terjadi lewat pukul 1 pagi. Tanganku mulai dingin. Rasanya seperti tersiram air es. Lututku lemas. Kupegang ujung meja agar tak jatuh. Hatiku menjerit. Siapa yang dia bawa ke hotel jam segitu? Siapa yang dia traktir di lounge dan bar mahal tengah malam? Bukan aku. Bukan anak kami. Aku menunggu hingga malam. Dimas pulang lewat jam 1 dini hari. Kali ini aku tidak menunggu di ruang tengah. Aku duduk di meja makan, dengan lembar tagihan itu di depanku. Tanganku mencengkeramnya kuat. Nafasku sudah tak karuan, tapi aku tahu aku harus kuat. Pintu terbuka. Ia masuk seperti biasa, lelah, acuh, dan datar. "Mas," kataku pelan, tapi cukup tegas untuk membuatnya berhenti melangkah. Ia menoleh. "Kenapa belum tidur?" Aku berdiri, mengangkat lembaran kertas itu. "Ini. Jelaskan ini ke aku." Dimas menyipitkan mata, lalu mengambilnya dari tanganku. Matanya membaca cepat, lalu ia mendengus. Ini buat urusan klien, Dit." Aku melipat tangan di dada, menahan marah yang mulai membakar. Urusan klien? Di Hotel Bintang 5, jam 1 pagi. "Ya?" katanya dengan suara sedikit meninggi. "Itu normal di dunia kerja sekarang. Aku entertain klien. Apa salahnya?" Aku menggeleng, napasku berat. "Kamu pikir aku sebodoh itu, Mas? Bar eksklusif? Spa hotel? Kamu pikir aku nggak bisa baca jam transaksinya? Siapa klien yang butuh spa suite jam 1 pagi? Jangan anggap aku istri yang gak ngerti apa-apa." Dimas menatapku tajam. "Kamu selalu suzon. Satu-satunya hal yang kamu tahu cuma nuduh. Nuduh, nuduh. Aku kerja keras di luar, kamu di rumah cuma nunggu dan mikir negatif." Aku terdiam sejenak. Lalu pelan, kuletakkan tanganku di dada. "Aku nunggu bukan cuma di rumah, Mas. Aku nunggu kamu pulang. Aku nunggu kabar. Nunggu kamu kembali jadi suami dan ayah. Tapi yang datang, orang asing." Matanya berkaca-kaca, tapi dia cepat mengalihkan pandangan. "Aku capek, Dit. Bilang aja kalau kamu udah gak sayang aku." Suaraku parau, nyaris berbisik. "Jauh lebih baik kamu jujur, daripada terus bohong pakai alasan kerja dan klien." Dimas menatapku dengan sorot yang tak bisa kuartikan. Lalu dia berkata lirih, "Jangan paksa aku ngomong hal yang kamu gak siap dengar." Aku menatapnya lama. Hati ini seperti diremukan, diinjak, dan ditertawakan dalam diam. "Jadi, benar?" Ia tidak menjawab, dan diamnya lebih menyakitkan daripada semua kata dusta yang pernah ia ucapkan. Dan malam itu, aku tahu, bukan hanya kartu kredit yang membengkak, tapi juga luka di hatiku, dan batas kesabaranku. Hidupku seperti teka-teki yang tak lagi menyenangkan untuk dipecahkan. Setiap potongan jawaban justru membuatku sesak. Aku merasa terperangkap dalam rumah yang dulunya hangat. Kini berubah jadi labirin curiga, luka, dan diam yang saling membunuh. Setelah tagihan kartu kredit itu, aku tak bisa lagi tidur tenang. Dimas masih pulang larut. Masih membawa bau asing, masih menyimpan ponselnya seperti brankas rahasia,
masih menjadi orang yang tak lagi ku kenal. Sampai pada satu titik, aku lelah jadi korban. Aku butuh bukti, bukan sekadar firasat. Dan saat itulah aku ingat Rani. Rani, sahabat lama saat kuliah, yang sekarang bekerja sebagai resepsionis di salah satu hotel berbintang tempat Dimas pernah tercatat di tagihan. Kami memang jarang komunikasi, tapi aku memberanikan diri menghubunginya. Dengan suara yang bergetar dan hati penuh pertaruhan, aku meneleponnya diam-diam dari dapur saat Dimas sedang mandi. "Ran, ini Dita," suaraku lirih. "Dita? Ya ampun, Dit, lama banget. Apa kabar?" Aku menarik napas. Aku butuh bantuan. Tapi tolong, ini rahasia, ya. Begitu Rani tahu siapa suamiku dan apa yang aku cari, suasana di telepon berubah tegang. Dia terdiam beberapa saat, lalu berkata pelan, "Dit, kamu yakin mau tahu?" Pertanyaannya seperti peluru yang menghantam dadaku. Tapi aku menjawab, "Iya, aku harus tahu. Aku nggak bisa hidup dalam ketidakpastian begini terus." Rani setuju. Katanya dia akan kabari jika ada nama Dimas muncul lagi di sistem hotel tempat ia bekerja. Aku mengangguk, walau tahu dia tak bisa melihatku. Lalu kami menutup telepon. Hari-hari setelah itu aku jalani seperti biasa, atau lebih tepatnya, berpura-pura biasa. Menyajikan sarapan yang tak disentuh, menjawab pesan dingin suami dengan emoji kosong, memeluk anak sambil menahan air mata agar tak jatuh di rambut kecilnya. Hingga malam itu datang. Pukul 9 malam. Saat Raka sudah tertidur. Saat Dimas mengirim pesan. Lembur, pulang telat. Pesan yang makin sering muncul, makin singkat, makin hambar. 15 menit kemudian, ponselku bergetar. "Rani." Aku angkat cepat. Jantungku sudah berpacu seperti genderang perang. "Dit?" Suara Rani terdengar ragu, lembut, seolah ingin memelukku dari jauh. Aku lihat di daftar check-in tadi sore. Nama Dimas ada. Aku terdiam. Loh, tapi belum selesai. Dan dia nggak sendiri, Dit. Ada nama tamu lain yang menyusul. Seorang wanita. Dek. Satu kamar. Dek lagi. Lebih dalam. Sudah beberapa kali dalam 2 bulan terakhir. Tanganku gemetar. Kakiku kehilangan tenaga. Aku terduduk di lantai dapur. Napasku sesak. Tapi aku berusaha tetap tenang di telepon. "Terima kasih, Ran." "Dit, aku nggak tahu harus bilang apa." Aku ikut sedih. "Aku juga, Ran. Tapi sekarang, aku cuma butuh kebenaran. Walau itu akan menghancurkan aku." Setelah menutup telepon, aku memeluk lututku sendiri. Di sudut rumah yang dulu kami bangun dengan cinta dan harapan, aku menangis. Tapi kali ini, bukan karena curiga, melainkan karena kebenaran yang akhirnya terungkap. Bukti itu nyata. Dimas, suamiku, ayah dari anakku, telah benar-benar pergi. Hatinya sudah tidak tinggal di rumah ini lagi. Dan aku tahu, setelah malam ini, aku tak bisa lagi pura-pura buta. Ada malam-malam di mana langit terlihat terlalu gelap. Bukan karena hujan, tapi karena hati kita sedang kehilangan cahaya. Malam itu, aku duduk di dalam mobil, sendirian. Mataku menatap ke arah gerbang rumah. Mesin mobil menyala pelan, lampu utama sengaja kupadamkan. Ini bukan aku yang biasanya. Tapi malam ini,
Aku bukan lagi sekadar istri. Aku seorang perempuan yang sedang mencari jawaban dari kebenaran yang terlalu sering disembunyikan. Dimas keluar dari rumah, mengenakan kemeja rapi dan jas hitam. Bukan gaya orang yang mau lembur. Bukan wajah yang akan lembur. Ia bahkan memakai parfum yang biasanya ia semprotkan hanya saat ada acara penting. Tanganku mencengkeram setir mobil kuat-kuat. Kamu bilang lembur, Mas. Tapi matamu bilang kamu ingin bertemu seseorang. Begitu mobilnya menjauh, aku mengikutinya. Jarak aman. Lampu dimatikan. Jantungku berdetak begitu kencang, sampai aku takut mobil ini ikut bergetar. Rute yang ia ambil jauh dari kantor. Bukan arah tempat kerja. Bukan pula arah ke proyek manapun yang pernah dia sebut. Aku tahu, karena aku pernah ikut ke sana dulu, di masa kami masih saling berbagi. Mobilnya melambat, lalu berbelok ke kawasan elit. Kawasan yang hanya dihuni oleh gedung-gedung bercahaya dan hotel-hotel bertarif jutaan per malam. Aku menelan ludah, mencoba menahan napas yang makin sesak. Akhirnya ia berhenti. Hotel Amarta Regency. Tempat yang sama yang disebut di tagihan kartu kredit tempo hari. Aku parkir agak jauh. Jauh tapi cukup dekat untuk melihat. Ia turun. Menatap sekeliling. Lalu berdiri di samping mobilnya, seperti sedang menunggu. 5 menit. 10 menit. Lalu muncullah dia. Seorang wanita, muda, langsing, mengenakan gaun hitam pendek dengan belahan tinggi di pahanya. Rambutnya panjang bergelombang, matanya terang. Ia berjalan ke arah Dimas dengan langkah ringan, penuh percaya diri. Seperti wanita yang tahu dirinya diinginkan. Dan Dimas menyambutnya. Mereka saling tersenyum. Tertawa kecil. Tanpa sungkan, Dimas memegang pinggang wanita itu, dan mereka berpelukan. Berpelukan. Pelukan yang dulu hanya untukku. Pelukan yang dulu membuatku merasa aman, nyaman, kini diberikan ke perempuan lain, di bawah cahaya temaram parkiran hotel mewah. Aku menggigit bibirku, kuat-kuat. Air mata sudah jatuh sejak 10 menit lalu, tapi sekarang tangis itu sudah berubah jadi diam membatu. Hatiku tak hanya hancur, tapi kosong. Kupandangi mereka berjalan masuk ke hotel, beriringan. Seolah itu sudah jadi kebiasaan mereka. Aku tak mampu mengejar, tak mampu memanggil. Aku hanya duduk membeku di balik kemudi mobilku. Apa yang bisa dilakukan seorang istri saat semua bukti telah menghantam tepat ke wajahnya? Jam berlalu. Aku tetap di parkiran. Malam semakin dalam. Lampu hotel mulai padam satu-satu. Tapi aku masih di sana, menunggu. Entah untuk apa. Mungkin untuk sebuah pengakuan diam-diam. Mungkin untuk menguatkan hatiku yang rapuh. Atau mungkin, aku hanya ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri, bahwa semua ini bukan mimpi buruk. Fajar mulai datang. Cahaya tipis mulai menyapu langit kelabu. Pukul 5.17 pagi. Pintu hotel terbuka. Dimas keluar. Bersama wanita itu. Mereka tertawa. Wanita itu merapikan rambutnya. Dimas menyentuh wajahnya, lalu mencium pipinya. Lalu satu kecupan singkat di bibir. Aku menutup mulut, membungkam suara tangis yang tak bisa kutahan lagi. Dunia terasa hening, tapi di dalam dadaku, badai mengguncang tanpa ampun. Mereka masuk ke mobil. Dimas menyetir. Wajahnya bahagia. Seperti pria yang tak menyadari bahwa istrinya sedang menonton dari jauh. Pria yang lupa bahwa ia punya rumah.
punya anak, punya janji. Dan di detik itu, aku tahu pernikahanku telah benar-benar patah. Langit sudah berganti warna. Hitam kelam mulai memudar, berganti semburat oranye pucat di ujung cakrawala. Tapi tidak dengan hatiku. Di dalam sini, masih gelap, masih pekat, masih dingin. Aku duduk diam di dalam mobil, tanganku tak berhenti gemetar. Di ponselku, terpajang 3 foto, saksi bisu dari peristiwa paling menghancurkan dalam hidupku. Dimas, suamiku, lelaki yang dulu bersujud di hadapan orang tuaku, berjanji akan menjagaku, mencintaiku, menghormati aku sampai maut memisahkan. Kini berdiri di depan hotel bintang 5, memeluk seorang wanita asing. Bukan sekadar pelukan biasa, tapi pelukan penuh hasrat, pelukan yang pernah jadi milikku. Ciuman singkat, yang dulu ia berikan di dahiku setiap pagi, kini mendarat di bibir wanita malam. Tubuhku limbung. Aku membungkuk, menekan dada yang terasa seperti dihantam palu. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tak keluar. Yang ada hanya isak lirih yang tertahan di kerongkongan. Tanganku menutupi mulut, mencoba membungkam jerit yang sudah menumpuk di dada. Tapi tubuhku tak bisa dibohongi. Air mata turun deras. Sakitnya luar biasa. Mas, kenapa? Apa aku sudah gak cukup buat kamu? Apa cinta yang kuberi selama ini salah caranya? Kenapa harus seperti ini, Mas? Kenapa harus serendah ini? Aku memandangi foto itu lagi. Kali ini lama. Wajah Dimas terlihat bahagia. Seolah tak ada beban, tak ada rasa bersalah. Tawa mereka begitu lepas. Wanita itu mencolek hidungnya, lalu tertawa. Dan Dimas menyambutnya dengan senyum yang dulu hanya milikku. Kenapa bisa semudah itu bagimu melupakan semuanya? Anak kita, rumah kita, aku, tak tahan, aku akhirnya berbicara pada diriku sendiri. Suara pelan, penuh getaran. Ini Dimas, lelaki yang tiap malam aku doakan selamat. Ini Dimas, yang dulu kucuci bajunya, ku ketuk-ketuk punggungnya kalau batuk tengah malam, ku bawakan teh hangat kalau demam. Dan sekarang, dia memeluk wanita yang bahkan tak tahu bagaimana rasanya menemaninya dari nol. Aku tertunduk, menggenggam ponsel seerat mungkin seolah ingin menghancurkannya. Tapi aku tahu, yang ingin kuhancurkan bukan ponselnya, tapi kenangannya. Tangisku pecah, penuh, tanpa jeda. Kenapa kamu tega, Mas? Kenapa? Kamu yang ajak aku membangun rumah ini. Kamu yang pertama bilang mau punya anak bareng. Kamu juga yang tiap malam bilang, kita selamanya, ya. Tapi sekarang kamu lebih memilih wanita yang bahkan mungkin tak tahu namamu yang asli. Wanita yang kamu bayar, kamu ajak tertawa, kamu belikan wine mahal, sementara aku di rumah, masak sayur asem, sambil ngelap ingus anak kita yang demam. Aku terdiam sejenak, menarik napas pendek-pendek. Kalau kamu jatuh cinta lagi, setidaknya jatuh cintalah pada wanita yang lebih baik dariku, bukan wanita malam. Kata itu keluar begitu saja, dan langsung membuatku menangis lebih keras. Aku tidak percaya aku benar-benar mengucapkannya. Tapi itu kenyataannya. Dimas, lelaki yang dulu kusebut rumah, kini menjelma menjadi badai yang menghancurkan atap pelindungku. Kupandangi jari-jariku yang dulu ia genggam erat saat kami mengucap janji suci di altar. Sekarang, jari-jari ini cuma bisa mengepal, menggigil,
menahan amarah dan kepedihan yang tak tahu harus dibuang kemana. Apa yang lebih menyakitkan dari dikhianati? Dikhianati oleh orang yang kamu percaya sepenuh hati. Dan di detik itu, aku sadar. Aku mencintai orang yang tidak lagi mencintaiku. Aku bertahan untuk rumah yang sudah kosong sejak lama. Dan aku berjuang sendirian untuk cinta yang hanya tinggal kenangan. Hari itu, aku sudah siap. Bukan siap dalam arti kuat, tapi lebih pada, aku tak bisa diam lagi. Sudah cukup aku menahan. Sudah cukup aku memendam. Sudah cukup aku berakting bahagia di depan anak-anak, padahal hatiku berkeping-keping. Aku menunggu di ruang tamu. Jam menunjukkan pukul 21.47. Dimas baru pulang. Langkahnya santai, seperti biasa. Seolah dunia tak pernah berubah. Seolah semua ini normal. Padahal di tanganku, ponsel dengan foto-foto perselingkuhannya masih bergetar seperti detak jantungku yang tak karuan. Ia membuka pintu, meletakkan tas kerja di meja. Tanpa menatapku. Mas. Suara pertamaku. Pelan, tapi dingin. Dia mendongak. Alisnya naik sedikit, ekspresi bingung. HM. Kamu udah makan? Nadanya seperti biasa. Tapi aku tidak sedang bicara soal makan malam. Aku berdiri. Menatap matanya. Perlahan, kusodorkan ponselku. Layar menyala. Foto-foto itu jelas terlihat. Dimas menatap. Sekejap matanya membesar. Tapi hanya sesaat. Setelah itu, wajahnya berubah, bukan menjadi cemas. Bukan panik. Tapi marah. Ini apaan, Dit? Kamu ngikutin aku? Kamu ngintilin aku? Kamu gila? Aku mundur setengah langkah. Tak percaya dengan reaksinya. Kenapa bukan penyesalan yang kulihat? Kenapa malah kemarahan? Mas, aku udah lihat sendiri. Kamu peluk dia. Cium dia. Masuk hotel sama dia. Apa aku masih perlu tanya ini apaan? Aku cuma pengen kamu jujur. Kenapa, Mas? Kenapa kamu tega? Dimas mendengus. Suaranya naik 1 oktav. Tega? Yang tega tuh kamu. Kamu nyusupin aku. Kamu kepo banget sih. Nggak ada privasi. Aku terdiam. Hati ini seperti diremas lagi. Tapi aku mencoba bertahan. Privasi? Ini bukan soal privasi, Mas. Ini soal pengkhianatan. Pengkhianatan? Ia tertawa sinis. Kamu tuh aneh. Ya, aku ini kerja banting tulang. Tiap hari lembur, ngurusin klien, capek di jalan, tapi bukannya disambut dengan tenang di rumah, malah dikonfrontasi kayak penjahat. Masuk hotel sama cewek itu ngurusin klien. Mas, jam 1 pagi, pelukan, ciuman itu juga bagian dari kontrak bisnis. Dia terdiam. Rahangnya mengeras. Tapi bukan karena malu, karena marah. Udah, kamu tuh terlalu banyak mikir negatif. Makanya rumah tangga ini kerasa berat. Kamu tuh terlalu curiga, Dit. Terlalu mengatur. Terlalu mau tahu semua hal. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Begitu gampangnya dia balikan semua ke aku. Aku, yang selama ini diam. Aku, yang mencoba bertahan. Aku, yang menyuapi anak-anak saat dia entah di mana. Aku, yang menutupi tangis di kamar mandi supaya anak-anak nggak tahu mamanya hancur. Mas,
Kamu nggak bisa gitu. Kamu nggak bisa bikin aku gila, padahal kamu yang hancurin semuanya. Aku kerja buat kalian. Buat anak-anak. Bentaknya lagi. Kamu kira duit itu datang dari langit? Aku capek. Dit. Capek dicurigain terus. Aku terduduk. Air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Inikah dia? Lelaki yang dulu memelukku setiap pagi dan berkata, kita bisa lewati apapun. Dit? Mas. Aku cuma pengen kamu jujur. Aku udah hancur. Mas. Tapi aku masih pengen percaya, walaupun setitik. Tapi kamu malah nyalahin aku. Dimas tak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang, mengambil tasnya, dan berjalan ke kamar. Aku males ribut. Aku capek. Kalau kamu terus begini, ya silakan. Tapi jangan salahin aku kalau aku makin jauh. Makin jauh? Bukankah kamu memang sudah pergi sejak lama? Bukan hanya dari rumah ini, tapi dari hatiku. Dan saat pintu kamar ditutup di depanku, aku tahu, ini bukan lagi tentang cinta. Ini tentang bagaimana seseorang bisa menghancurkanmu, dan lalu membuatmu merasa bersalah karena hancur. Hari demi hari, aku merasa semakin terasing di rumah ini. Bukan hanya karena Dimas jarang pulang, tapi lebih karena kehadirannya terasa seperti bayangan yang mengambang, tak terjangkau, dan tak peduli. Malam itu, setelah hampir seminggu ia pulang larut dan selalu menyembunyikan segala sesuatu dengan alasan kerja. Akhirnya dia membuka mulutnya. Aku butuh ruang. Suaranya datar, tanpa rasa, tanpa ada penyesalan sedikit pun. Aku menatapnya dengan kebingungan yang mendalam. Ruang? Iya, ruang. Aku perlu ruang untuk berpikir. Kamu terlalu klingi, terlalu banyak nuntut. Dan saat itu juga, dia memutuskan untuk tidur di kamar tamu. Seperti itu saja. Tanpa penjelasan lebih lanjut. Tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku yang selama ini selalu mencoba bertahan, yang selama ini mempertahankan rumah tangga ini dengan segala usaha, kini hanya bisa berdiri mematung di pintu kamar yang dulu adalah tempat kami berbagi cinta, berbagi mimpi, berbagi hidup. Ruang? Aku menghirup napas dalam-dalam. Begitu dalam, seolah ingin menelan seluruh rasa sakit ini. Aku duduk di tepi tempat tidur yang kosong. Seperti ada yang hilang. Bagian dari diriku, bagian dari kami yang dulu lengkap, kini terasa remuk. Bantal yang dulu kami tiduri bersama, kini terasa asing. Spray yang dulu kami gosok dengan tawa, kini tergeletak tanpa arti. Ruang. Aku tidak tahu harus apa. Apakah ini berarti aku harus menerima bahwa dia tidak lagi menganggap aku sebagai istrinya? Bahwa aku sudah tak ada lagi dalam hidupnya? Aku kembali berdiri dan berjalan menuju kamar tamu, di mana Dimas tidur. Aku mengetuk pintu pelan. Mas, bisa bicara sebentar? Suara hatiku bergetar, tapi aku mencoba untuk tetap tenang. Dia membuka pintu, dan ekspresinya datar. Tidak ada rasa ingin mendengarkan. Tidak ada sedikit pun empati di matanya. Apalagi, Dit, kenapa kamu tidur di sini? Karena aku butuh ruang. Kamu sudah cukup tahu kan, ini bukan cuma soal kamu dan aku, tapi soal kebutuhan ruang dan waktu. Aku menatapnya, gemetar. Jadi kamu mau aku tidur di mana? Kamar kita, yang sekarang malah terasa kosong, yang dulu penuh tawa dan cerita kita. Dimas tidak menjawab.
Ia mengalihkan pandangannya ke arah lain, kemudian berkata, "Ya sudah, kalau kamu nggak nyaman, tidur di tempat lain juga nggak masalah." Hatiku remuk. Tempat lain? Aku bertanya-tanya, apakah dia sudah benar-benar menganggapku orang asing? Di mata Dimas, aku hanya menjadi beban. Aku yang selama ini merawat rumah, menjaga anak-anak, bekerja, dan mengurus segala hal, sekarang diperlakukan seperti pembantu. Pembantu. Aku merasakan getaran di seluruh tubuhku, kepedihan yang begitu dalam, dan rasa marah yang mulai menggumpal di dada. Jadi, sekarang aku cuma seperti pembantu yang gak ada tempat di rumah ini. Ya, Mas? Dimas hanya diam. Dia mengangkat bahu. "Ya udah deh, kalau kamu merasa begitu. Cuma, jangan ganggu aku. Aku perlu waktu sendiri." Aku berbalik, meninggalkan kamar tamu yang kini lebih terasa seperti ruang asing bagi kami. Kembali ke kamar yang sudah kosong. Keranjang yang sudah tidak bisa lagi aku sebut sebagai tempat peristirahatan. Di sana, hanya ada sepi yang merayap, mengisi setiap sudut. Aku berbaring, mencoba menahan semua tangis, menahan semua amarah. Tapi tak bisa. Air mata ini keluar begitu saja, tanpa bisa dihentikan. Setiap sudut rumah ini terasa penuh dengan kenangan yang mulai memudar. Tempat tidur yang dulu menjadi tempat kita berpelukan, kini terasa asing. Lemari pakaian yang menyimpan bajunya, kini penuh dengan bau kebohongan. Kamar yang dulu penuh dengan kebersamaan, kini terpisah oleh jarak yang semakin jauh. Dan aku yang dulu mencintainya dengan segenap jiwa, kini hanya bisa merasakan betapa hancurnya hatiku. "Dimas, siapa kamu sekarang? Apa yang tersisa dari kita?" Tapi jawabannya ada di luar jangkauan. Aku duduk termenung di ruang tamu, menatap layar ponselku yang masih menyala. Foto itu berputar di kepalaku, berulang-ulang, seperti video yang tak pernah berhenti diputar. Foto itu, Dimas dan wanita itu, berpelukan di tengah cahaya remang, saling menatap penuh gairah. Mataku terasa panas. Aku bisa merasakan sesuatu merembes keluar dari dadaku. Air mata. Satu persatu, jatuh tanpa bisa aku tahan. Aku nggak bisa ngelakuin ini lagi, Dit. Aku butuh lebih dari ini, lebih dari kamu. Aku nggak bisa hidup di bayanganmu. Itulah yang Dimas katakan padaku, dan kini aku melihat kenyataan itu di media sosial. Foto mereka berdua, senyum mereka yang menyakitkan, caption yang menertawakan segala yang pernah kami bangun. Lalu, tiba-tiba, ponselku berdering. Nomor asing, nomor yang aku tak kenal. Aku ragu sejenak, tapi perasaan takut lebih kuat. Aku mengangkat telepon itu, suara wanita asing langsung terdengar, tajam dan menusuk. "Hei, kamu pasti lagi lihat foto itu, kan?" Suara wanita itu begitu tenang, tapi ada ketus dalam setiap kata yang keluar dari bibirnya. Suara itu seperti racun yang merembes masuk ke tubuhku. Aku cuma mau kasih tahu, ya, kamu itu cuma istri tua yang udah gak bisa memuaskan suami. Udah waktunya kamu sadar. Dimas udah capek sama kamu. Kita tuh lebih cocok. Dia bahagia sama aku. Kamu tuh cuma beban. Setiap kata yang diucapkan wanita itu seolah menghantam ulu hati. Aku menggigit bibir bawahku, berusaha menahan amarah yang mendidih, berusaha menekan air mata yang semakin tidak bisa aku tahan. "Kamu pikir Dimas masih peduli sama kamu? Dia itu nggak butuh kamu lagi. Kita
Kita yang bikin dia bahagia. Kamu cuma jadi penghalang. Suara itu makin tinggi, makin melecehkan. Aku tidak tahu harus berbuat apa selain menggenggam erat ponselku dan menahan diri agar tak melemparnya ke dinding. Wanita itu melanjutkan, tidak memberi ruang untuk aku berbicara. Kalau kamu gak percaya, ya lihat aja nanti. Aku bakal kasih lebih banyak bukti, biar kamu tahu tempat kamu di dunia ini. Dan sebelum aku bisa mengumpulkan keberanian untuk membalas, telepon itu terputus begitu saja. Aku terdiam, menatap layar ponselku yang masih menunjukkan percakapan itu. Aku merasa tubuhku dingin. Sebuah pesan masuk ke akun media sosialku, dari akun yang jelas-jelas palsu. Itu dia lagi. Wanita itu, dia mengirimkan pesan yang penuh dengan sindiran. Setiap kata terasa seperti duri yang menusuk lebih dalam. Pesan itu seakan memberitahuku bahwa aku adalah orang yang tidak ada artinya dalam hidup Dimas. Bahwa aku hanya pendamping, sementara yang sudah tidak layak lagi dipertahankan. Aku membuka pesan tersebut dengan tangan gemetar. Sudah saatnya kamu menyerah. Dit, Dimas gak butuh kamu lagi. Semua orang tahu, kamu itu istri yang udah gak bisa lagi memberi kebahagiaan. Dia butuh sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa bikin dia merasa hidup lagi. Kamu itu cuma tinggal menunggu waktu aja, sampai Dimas sadar kamu udah gak ada gunanya. Hatiku terasa seperti dipukul berulang kali. Aku membaca kata-kata itu berulang kali, berusaha mencerna, berusaha meyakinkan diri bahwa ini semua hanya fitnah, hanya omongan kosong dari wanita yang tidak tahu apa-apa. Tapi kenapa kata-kata itu terasa begitu nyata? Kenapa ada rasa sakit yang menggerogoti setiap bagian diriku? Aku mencoba memblokir pesan itu, tapi hatiku tak bisa begitu mudah menahan semuanya. Aku merasa terhina. Aku membuka aplikasi media sosial, dan di sanalah aku melihatnya. Foto-foto itu. Foto Dimas dan wanita itu, berpegangan tangan di sebuah restoran mewah, tersenyum seolah dunia milik mereka. Dimas terlihat bahagia. Tampak begitu bebas, jauh dari sosok pria yang dulu aku kenal. Aku ingin berteriak. Kenapa ini bisa terjadi padaku? Kenapa wanita ini harus datang dan menghancurkan sisa-sisa hidup yang aku pertahankan? Aku bisa merasakan hati ini terjepit, napasku terhenti, dan aku hanya bisa menatap foto-foto itu, seakan dunia ini berputar terlalu cepat. Kemudian, dia mengirim lagi pesan lain. Kali ini dengan gambar yang lebih kejam. Kamu masih belum sadar juga? Ini kenyataan, Dit. Dunia nyata. Jangan sampai Dimas makin muak sama kamu. Di bawah foto Dimas yang sedang berciuman dengan wanita itu, dia menulis, "True love no regrets." Aku merasa dunia ini terbalik. Semuanya terasa mengerikan. Aku yang dulu mencintainya dengan sepenuh hati, yang selalu menjaga rumah ini, menjaga anak-anak, menjaga hubungan kami, kini hanya menjadi bahan olokan. Dimas, kamu begitu mudahnya merusak semuanya. Kamu dengan begitu mudahnya mengizinkan wanita ini menghancurkan perasaanku tanpa sedikit pun penyesalan. Aku ingin menghubunginya. Aku ingin melemparkan semua ini ke wajahnya. Aku ingin bertanya padanya, kenapa dia tega melakukan semua ini. Tapi aku tahu, itu akan percuma. Dia tak peduli. Aku tahu dia sudah memilih, dan aku tak ada di pilihannya. Aku sudah ditinggalkan, entah sejak kapan. Aku menutup ponselku dengan tangan gemetar. Aku ingin menangis, berteriak, tetapi yang aku lakukan hanyalah duduk di tempat itu, merasa hampa dan terhina.
Tidak ada lagi yang bisa aku lakukan selain merasakan sakit ini, sakit yang terlalu dalam untuk bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku ingin menangis sekeras mungkin, namun aku tahu ini bukan lagi tentang Dimas. Ini tentang aku. Tentang bagaimana aku bisa melangkah. Bagaimana aku bisa menemukan kembali diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Hari itu, aku merasa ada yang berbeda dengan Dimas. Biasanya, meskipun dia pulang larut malam, dia akan berusaha berinteraksi dengan anak-anak. Tapi malam itu, setelah dia pulang, dia langsung menuju kamar dan menutup pintu dengan keras. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Aku mencoba menahan perasaan, mencoba mencari kekuatan untuk bertanya, meski hati ini sudah dipenuhi kecemasan yang tak terucapkan. Tapi perasaan itu hanya semakin kuat, seperti gelombang yang akan menghantam kapan saja. Akhirnya, malam itu datang. Saat aku berdiri di depan kamar, mengumpulkan keberanian, pintu kamar Dimas terbuka dengan cepat. Dimas keluar, wajahnya serius, tak ada senyuman, tak ada sapaan hangat yang dulu selalu ada. Matanya kosong. Aku menatapnya, mencoba membaca apa yang ada di balik tatapan itu. Tetapi hanya ada kekecewaan yang begitu besar, seperti sudah tidak ada lagi cinta di sana. Dita, kita harus bicara. Suara Dimas datar, tanpa ekspresi. Kata-kata itu sudah cukup untuk membuat jantungku berhenti sejenak. Aku bisa merasakan ketegangan di udara, perasaan yang sangat berat menggantung di antara kami. Aku nggak bahagia lagi sama kamu, Dit. Aku udah nggak merasa ada cinta di sini. Aku rasa kita harus cerai. Dari mulutnya, kata itu, cerai, keluar begitu saja, seperti sebuah hukuman mati yang dijatuhkan tanpa peringatan. Semua yang selama ini aku perjuangkan, yang kuanggap sebagai fondasi dari hidupku, seketika runtuh. Aku terpaku di tempat, merasa seperti dunia ini bergerak terlalu cepat, sementara aku hanya bisa berdiri diam, tak tahu harus bagaimana. Apa? Kamu serius, Mas? Aku menatapnya, mencoba mencari sedikit tanda bahwa ini hanya candaan. Tapi dari matanya yang kosong, aku tahu ini bukan lelucon. Ya, aku serius, Dit. Aku nggak bisa terus hidup dalam kebohongan. Aku nggak bahagia. Aku ingin hidup bebas. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti pisau yang menusuk ke dalam hatiku. Aku mencoba berbicara, tapi suaraku serak, tidak bisa mengeluarkan suara seperti biasa. Mas, kita udah lama bersama. Kita udah punya anak-anak. Ini nggak bisa jadi keputusan yang gampang gitu aja. Suara aku mulai bergetar, tapi Dimas hanya menatapku datar. Tak ada perasaan, tak ada sesal. Anak-anak nggak akan bisa nahan kita berdua terus terjebak dalam hubungan yang nggak sehat. Ini yang terbaik untuk kita semua, Dit. Kamu juga harus berpikir tentang kebahagiaanmu sendiri. Kata-kata itu seperti menghancurkan segala sesuatu yang pernah aku yakini. Aku merasa seolah-olah aku adalah wanita yang hilang arah, yang terjebak dalam hubungan yang tak bisa lagi diselamatkan. Jadi, begitu saja, kamu mau cerai? Suara aku semakin terdengar lemah. Aku bisa merasakan air mata mulai mengalir tanpa bisa aku hentikan. Setiap tetes air mata itu terasa seperti pecahan kaca yang menusuk, mengingatkan aku bahwa hidupku tak lagi sama. Tak ada lagi yang tersisa dari Dimas, tak ada lagi yang ingin dia perjuangkan. Ya, begitu saja, Dit. Kamu harus tahu ini keputusan terbaik. Aku nggak bisa terus begini.
Dia berbalik dan berjalan menuju pintu, tanpa melihatku lagi. Aku hanya bisa berdiri, tak tahu apa yang harus dilakukan. Di luar pintu, aku mendengar langkah kakinya yang semakin menjauh, semakin menghilang. Setelah dia keluar, aku terduduk di lantai kamar kami. Aku merasa seolah-olah seluruh hidupku runtuh dalam 1 detik. Semua yang aku percayai, semua yang aku pertahankan, semua yang aku bangun dengan penuh kerja keras, hancur begitu saja. Aku ditinggalkan. Bukan hanya oleh Dimas, tapi oleh segala harapan dan impian yang dulu kami bina bersama. Aku menatap foto-foto di meja samping tempat tidur. Foto kami berdua bersama anak-anak, foto kebahagiaan yang dulu kami rasakan, dan tiba-tiba semuanya terasa seperti ilusi. Kehidupan yang pernah kami jalin bersama terasa palsu, seperti sebuah pertunjukan yang aku hanya jadi pemeran pembantunya. Sekarang, aku harus menghadapi kenyataan ini. Aku ditinggal dengan 2 anak yang sangat membutuhkan perhatian, tanpa nafkah, tanpa rumah, tanpa suami. Rumah itu atas nama Dimas. Semuanya miliknya. Aku bahkan tak bisa tinggal di sana tanpa izin darinya. Aku menatap keluar jendela. Apa yang akan terjadi dengan kami? Anak-anak, aku harus membesarkan mereka tanpa Dimas. Bagaimana aku bisa menghadapinya? Tanpa uang, tanpa tempat tinggal, dan tanpa suami yang dulu aku percayai sepenuh hati. Aku ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Aku ingin lari, tapi aku tahu tak ada tempat untuk bersembunyi dari kenyataan ini. Aku hanya bisa duduk, terdiam, terperangkap dalam kesendirian yang begitu berat. Hari itu adalah ulang tahun Kendra yang ke-7. Seharusnya, hari ini adalah hari yang penuh kebahagiaan untuknya. Aku sudah menyiapkan segala sesuatunya. Kue ulang tahun kesukaan Kendra, balon warna-warni, dan hadiah kecil yang aku beli dengan tabungan yang aku kumpulkan dari sedikit penghasilanku. Kami berdua, Kendra dan Dito, sudah menantikan momen ini, menunggu ayah mereka pulang untuk merayakannya bersama. Tapi tak ada yang lebih menyesakkan hatiku daripada melihat kenyataan bahwa, sekali lagi, Dimas tidak ada. Aku menatap jam di dinding, jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Seharusnya, Dimas sudah pulang. Tapi teleponnya masih mati. Aku mencoba menghubunginya, namun hanya mendapat balasan pesan singkat yang tidak mengandung penjelasan. Katanya dia sedang sibuk dengan pekerjaan. Aku tahu itu bohong. Aku tahu dia sedang berada di Bali, menikmati liburan dengan wanita simpanannya, seperti yang kuduga sejak awal. Di ruang tamu, Kendra dan Dito duduk berdua, menatap kue ulang tahun yang sudah ada di meja. Wajah mereka tak terlihat ceria, tak seperti anak-anak lain yang merayakan ulang tahun dengan penuh tawa. Mereka terdiam, memandang kue itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Kendra tiba-tiba berbicara, suaranya hampir tak terdengar, seperti bisikan yang terlontar begitu saja. Kenapa ayah nggak datang? Mama? Ayah bilang dia akan datang. Kenapa dia nggak datang? Suara Kendra terdengar begitu kecil, penuh dengan kesedihan yang mendalam. Dito, yang biasanya ceria, hanya duduk dengan kepala tertunduk, tampak bingung dan terluka. Aku bisa melihat kesedihan di matanya yang tak bisa dia sembunyikan. Aku merasa tenggorokanku serasa tercekik. Bagaimana aku bisa menjelaskan pada mereka? Aku tidak tahu harus mengatakan apa. Bagaimana aku bisa memberi alasan untuk kebohongan Dimas yang semakin besar? Aku duduk di samping mereka, memeluk tubuh mereka yang rapuh, mencoba menahan air mata yang hampir tak bisa kutahan.
Bagaimana bisa aku memberi penjelasan pada mereka tentang ayah yang mereka cintai, tapi yang memilih untuk meninggalkan mereka? Aku mengelus rambut Kendra dan Dito dengan lembut, berusaha menenangkan mereka. Ayah nggak bisa datang, sayang. Dia ada urusan yang harus diselesaikan, kataku, mencoba meyakinkan mereka, meskipun aku tahu kata-kata itu kosong. Kendra menatapku dengan mata yang penuh tanya, wajahnya seperti memohon penjelasan yang lebih jujur. Aku tahu, dia sudah mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang salah, meskipun usianya baru 7 tahun. Tapi, kenapa ayah nggak pulang? Aku kan sudah bilang, aku mau ulang tahun sama ayah. Kenapa ayah lebih milih pergi sama orang lain? Setiap kata Kendra seperti pisau yang menusuk hatiku. Aku ingin menjawabnya dengan benar, dengan jujur, tapi aku tak bisa. Aku takut jika aku terlalu banyak bicara, aku justru akan merusak dunia mereka yang sudah cukup hancur. Aku memeluk mereka lebih erat, mencoba menahan perasaan yang semakin menyesakan. Rasanya, aku tak bisa lagi menjadi ibu yang kuat. Aku merasa seolah-olah aku gagal. Gagal untuk melindungi anak-anak dari sakitnya kenyataan yang mereka tak layak terima. Kendra menangis, pelan tapi jelas. Tangisannya begitu tulus. Seolah seluruh hatinya yang rapuh itu menangis karena perpisahan yang tak mereka pilih. Dito, yang biasanya ceria, hanya duduk diam, matanya kosong, tak mengeluarkan kata-kata. Aku tahu, dia merasa bingung, tak tahu harus bagaimana menghadapi semuanya. Tapi yang paling mengiris hatiku adalah kenyataan bahwa Dimas, yang dulu adalah pahlawan dalam hidup mereka, sekarang justru lebih memilih untuk pergi. Mengabaikan anak-anaknya di hari ulang tahun mereka. Lebih memilih bersenang-senang di Bali dengan wanita simpanannya, daripada berada di samping anak-anak yang menunggunya. Aku berusaha menenangkan mereka, mengganti topik, mencoba mengalihkan perhatian mereka dengan kue ulang tahun dan lilin yang sudah mulai meleleh. Tapi di dalam hati, aku tahu, ini bukanlah kebahagiaan yang seharusnya mereka rasakan. Hari itu, bukan hanya Kendra dan Dito yang merasakan kesedihan, tetapi juga aku, yang merasa hancur melihat anak-anak yang aku cintai terjatuh dalam jurang kebingungan dan kesedihan yang begitu dalam. Tidak ada lagi ayah untuk mereka. Tidak ada lagi pelukan hangat yang dulu mereka rasakan setiap malam. Tak ada lagi suara tawa yang meramaikan rumah ini. Anak-anakku, bagaimana aku bisa menjelaskan pada kalian tentang pria yang pernah kami cintai? Pria yang memilih untuk pergi begitu saja, meninggalkan semuanya demi kebahagiaannya sendiri. Aku hanya bisa menangis bersama kalian, memeluk kalian erat-erat, berharap suatu saat nanti kalian bisa memahami betapa aku mencintai kalian, dan betapa aku berjuang untuk memberi yang terbaik bagi kalian meskipun dunia kami kini runtuh. Hari-hari terasa seperti berjalan dengan langkah-langkah berat. Setelah Dimas pergi, aku merasa seperti tenggelam dalam kegelapan yang begitu pekat. Tanpa suami, tanpa rumah, tanpa jaminan apapun. Aku harus memulai semuanya dari nol. Membesarkan anak-anak, mencarikan nafkah, dan yang paling sulit, menjaga hati tetap utuh untuk mereka. Namun, dalam keputusasaan itu, aku mulai menemukan secercah harapan. Teman-temanku yang setia tak pernah berhenti mendukung, memberikan dorongan yang aku butuhkan. Mereka tahu aku tak bisa terus hidup dalam kesedihan ini. Aku harus bergerak. Aku harus bangkit. Meskipun sulit, aku berusaha melihat ke depan, meski langkahku terasa lambat. Aku mengingat kembali sesuatu yang dulu pernah aku lakukan bersama Dimas, membuat masakan rumahan yang kami nikmati bersama di meja makan. Masakan yang selalu Dimas suka,
dan yang selalu membuatku merasa aku memiliki tempat dalam hidupnya. Aku mulai berpikir, kenapa tidak mencoba itu lagi? Dengan uang tabungan yang masih ada, yang hampir habis karena biaya hidup yang tinggi dan kebutuhan anak-anak, aku membeli bahan-bahan untuk mulai memasak. Aku tidak tahu apakah ini akan berhasil, tetapi aku tahu aku harus mencobanya. Ini adalah kesempatan satu-satunya untuk membangun kembali kehidupan kami. Aku tidak punya pilihan lain. Semuanya dimulai dengan sederhana. Aku memasak dan mulai menjual makanan lewat media sosial. Aku memposting foto-foto masakan yang aku buat dengan tangan sendiri, tanpa embel-embel besar, hanya sebuah kisah nyata tentang seorang ibu yang berjuang untuk anak-anaknya. Aku tidak menyebut nama siapapun. Hanya kisah tentang kebangkitan seorang wanita yang kehilangan segalanya, tapi tidak ingin menyerah. Saya seorang ibu yang baru saja kehilangan segalanya. Namun saya masih punya satu hal yang bisa saya andalkan, yaitu kemampuan saya memasak. Dengan makanan, saya ingin mengisi kembali perut anak-anak saya dan membangun kembali hidup saya. Mungkin kita semua sedang berjuang, tapi kita tak boleh menyerah. Setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita menuju kemenangan. Tulisanku mengalir begitu saja, seolah-olah semua rasa sakit dan perasaan yang aku pendam selama ini bisa keluar bersama kata-kata itu. Aku tak berharap banyak, hanya berharap bisa bertahan untuk anak-anak, untuk masa depan kami. Ternyata, apa yang aku lakukan mulai menarik perhatian. Orang-orang mulai mengapresiasi usaha kecilku. Mereka mengirim pesan dukungan, memberi semangat, dan beberapa dari mereka mulai memesan makanan. Dari mulut ke mulut, cerita tentang perjuanganku menyebar. Seiring berjalannya waktu, bisnis kecil-kecilan ini mulai berkembang. Lama-kelamaan, aku tak hanya memasak untuk teman-teman dan keluarga. Bisnisku mulai viral di media sosial. Banyak orang yang bersimpati dengan cerita hidupku, dengan keberanian dan keteguhanku untuk bangkit. Tak lama kemudian, media lokal mulai meliput kisahku, dan aku menjadi sorotan publik. Ini bukan sekadar tentang makanan, tetapi tentang perjuangan seorang wanita untuk bertahan hidup dan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dita, kami ingin meliput kisahmu. Kami tahu betapa berat perjuanganmu, dan kami rasa kisahmu bisa menginspirasi banyak orang, kata seorang jurnalis saat menghubungiku lewat pesan. Setiap kali aku mendengar atau membaca kata-kata itu, hatiku terasa berat, namun juga penuh dengan rasa syukur. Aku merasa seolah-olah keberanian dan rasa sakitku dihargai oleh orang lain. Mereka melihatku bukan hanya sebagai wanita yang terluka, tetapi juga sebagai pejuang yang tak mudah menyerah. Bisnisku semakin berkembang. Aku bisa membayar tagihan, membeli bahan makanan untuk anak-anak, dan akhirnya bisa menabung sedikit demi sedikit. Itu bukan kemewahan, tapi cukup untuk hidup. Aku merasa bangga bisa memberikan makan yang baik untuk anak-anak, bisa membayar sewa rumah, bisa memberikan mereka rasa aman meskipun segala sesuatu di luar sana terasa rapuh. Kendra dan Dito mulai merasakan perubahan itu. Mereka mulai melihatku lebih percaya diri, tidak lagi terpuruk dalam kesedihan. Mereka melihat ibu mereka berjuang, dan itu memberi mereka harapan. Setiap malam, mereka bertanya tentang bagaimana hari-hari kami ke depan, dan aku selalu menjawab dengan penuh keyakinan. Kita akan baik-baik saja, sayang. Kita punya banyak cinta, dan itu yang terpenting. Walaupun aku masih merasa ada kekosongan dalam hidupku, terutama setelah kehilangan Dimas, aku tahu, dengan anak-anak di sisiku, aku tak akan pernah menyerah. Aku belajar banyak tentang kekuatan yang aku miliki.
Aku menyadari bahwa meskipun dunia ini bisa sangat kejam, aku masih punya kemampuan untuk mengubah nasib kami. Dimas mungkin sudah pergi, tapi aku tidak sendirian. Aku punya 2 anak yang selalu ada di sisiku, dan itu sudah cukup untuk membuatku terus melangkah maju. Hari itu, aku menerima pesan dari seorang teman yang bekerja di kantor tempat Dimas dulu bekerja. Pesan yang datang tanpa disangka-sangka, penuh dengan informasi yang membuatku terhenyak. "Dita, kamu tahu nggak kalau Dimas dipecat? Ternyata dia ketahuan pakai dana perusahaan untuk foya-foya. Kasusnya lagi diselidiki, dan dia udah nggak kerja lagi." Aku seperti dihantam oleh sebuah batu besar. Dimas dipecat? Setelah semua yang ia lakukan, kini dia harus menghadapi kenyataan bahwa segala yang dia banggakan harus hancur begitu saja. Aku terdiam sejenak, mencerna kata-kata itu. Tapi, ada yang lebih mengejutkan. Dalam sekejap, pikiranku melayang kembali ke wanita yang pernah menghubungiku, yang menghina aku dengan kejam, yang menganggap dirinya lebih baik dari aku. Mungkin ini karma, kataku pada diriku sendiri, suara hati yang perlahan muncul dalam pikiranku. Tak lama setelah itu, aku mendengar kabar lagi, kali ini dari seorang sumber yang berbeda. Wanita yang selama ini menjadi pengisi hidup Dimas, yang selalu hadir di belakang kami, kini menghilang begitu saja. Dimas gila-gilaan, Dita. Wanita itu bawa kabur mobilnya dan saldo ATM-nya. Dia nggak tahu harus gimana lagi sekarang. Kelihatannya dia sudah kehilangan semuanya. Aku terdiam. Menghadapi kenyataan bahwa wanita itu, yang dulu menjadi bayang-bayang dalam kehidupan kami, kini malah meninggalkan Dimas begitu saja, membuatku merasa ada sebuah ironi yang menyakitkan, tetapi juga memberi aku sedikit kelegaan. Dimas, yang selama ini menganggap dirinya lebih tinggi, lebih cerdas, kini terjerat dalam masalah besar. Dia yang telah melukai aku, kini dihancurkan oleh wanita yang ia anggap sebagai pelarian. Aku bisa membayangkan wajah Dimas saat menyadari bahwa wanita itu, yang selama ini dia anggap sebagai pelarian dari kehidupannya yang penuh tekanan, justru meninggalkannya di saat ia membutuhkan dukungan. Dan lebih parah lagi, wanita itu membawa pergi segala sesuatu yang masih ia miliki. Mobil mewah dan saldo ATM yang ia curi dengan uang perusahaan. Di sisi lain, perasaanku campur aduk. Aku tidak bisa menahan sedikitpun perasaan puas yang muncul. Karma, aku berpikir. Mungkin hidup memang tak selalu memberi kita apa yang kita inginkan. Tapi akhirnya, keadilan akan datang pada waktunya. Dimas yang dulu memandang rendah hidupku, yang telah menghancurkan segalanya, kini merasakan akibat dari perbuatannya. Apakah ini membuatku senang? Tidak. Tapi ini memberi aku sedikit kedamaian. Satu sisi, aku bisa melihat bahwa Dimas kini benar-benar sendiri. Di luar sana, dia mungkin merasa terpuruk, merasa tak berdaya, merasakan apa yang pernah aku rasakan saat dia menghilang dan membiarkan kami terjatuh ke dalam jurang ketidakpastian. Aku membayangkan dia yang saat ini duduk di kantor polisi, atau bahkan terisak di kamar hotel murah, tanpa uang, tanpa pekerjaan, dan tanpa orang yang pernah ia percayai. Hari-hari berikutnya, aku mendengar bahwa Dimas terus mencari cara untuk memperbaiki keadaan. Tapi apa yang bisa dia lakukan sekarang? Dengan nama yang tercemar, pekerjaannya hilang, dan lebih buruk lagi, wanita yang menjadi sandaran hidupnya pun telah menghilang dengan membawa semua yang dimilikinya. Aku bisa membayangkan betapa terkejut dan syoknya dia saat menyadari bahwa wanita yang pernah dipuja-puja dan disanjung itu justru mengkhianatinya dengan cara yang lebih kejam daripada apapun yang pernah dia lakukan padaku. Hari demi hari,
Aku merasa ada sedikit lebih banyak ketenangan dalam hidupku. Aku bisa melihat Dimas dalam kesulitan, dan entah kenapa, aku merasa tidak perlu lagi merasa kasihan padanya. Aku tidak lagi ingin mengingat masa lalu. Namun, entah mengapa, aku juga merasa bahwa ini adalah bagian dari proses penyembuhan yang aku butuhkan. Aku tak ingin menganggap ini sebagai pembalasan, tapi lebih sebagai bukti bahwa setiap tindakan ada akibatnya. Dan terkadang, karma datang tanpa diduga, tanpa perlu kita menunggu terlalu lama. Dimas, sekarang kamu tahu rasanya, bisikku dalam hati. Tapi, aku tidak ingin ada lagi ruang untuk kebencian dalam diriku. Aku sudah belajar untuk melepaskan. Aku tahu, hidup harus terus berjalan. Kini, yang terpenting adalah anak-anakku dan masa depan kami yang harus kubangun. Pagi itu, aku sedang berdiri di dapur, menyiapkan sarapan sederhana untuk anak-anak. Kendra dan Dito masih tidur lelap. Tubuh mereka meringkuk dalam selimut tebal, wajah mereka damai seolah tidak ada yang mengganggu dunia kecil mereka. Aku tersenyum tipis, melihat mereka, merasakan cinta yang tulus dan tak tergantikan. Begitu banyak yang telah terjadi, dan begitu banyak yang telah aku pelajari, terutama tentang diriku sendiri. Aku sudah mengatur semuanya dengan rapi, menjalani kehidupan yang baru. Bisnis onlineku berjalan lancar, meski kadang rasa lelah datang menghampiri. Tapi itu tak lebih dari sedikit kebosanan sesaat. Aku tahu hidup ini harus terus berjalan. Namun, pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan akan datang begitu saja ke depan pintu rumahku. Pintu depan diketuk dengan keras, lebih keras dari biasanya. Aku terhenti sejenak, menatap pintu itu dengan curiga. Siapa yang datang pagi-pagi seperti ini? Aku berjalan perlahan menuju pintu, tak menyangka siapa yang akan kutemui. Saat aku membuka pintu, aku terkejut. Di depan pintu, berdiri Dimas, suamiku yang dulu. Aku hampir tidak mengenali wajahnya. Begitu lusuh, begitu berbeda dari pria yang dulu selalu terlihat penuh percaya diri, penuh ambisi. Matanya sembab, ada bekas-bekas air mata yang belum kering. Rambutnya berantakan, pakaian yang ia kenakan tampak kusut dan kotor, seolah-olah ia baru saja melewati malam yang panjang dan gelap. Ada sesuatu dalam dirinya yang pecah. Dalam sekejap, aku melihat betapa hancurnya dia. Ini adalah sosok yang jauh berbeda dari Dimas yang dulu. Aku salah, kata Dimas. Suara gemetarnya menggetarkan hatiku. Tolong, aku minta maaf. Aku ingin kembali. Aku terdiam. Rasanya seluruh dunia berputar. Wajahnya begitu dekat, aku bisa mendengar napasnya yang terengah-engah, seolah-olah ia baru saja berlari jauh. Sekejap, aku merasa seolah-olah segala kenangan tentang dia kembali menerpa, mengaduk perasaanku, tapi aku segera mengusirnya. Aku sudah berubah. Aku tidak lagi wanita yang dulu. Kembali? Setelah semua yang kau lakukan? Setelah kau meninggalkan aku dan anak-anak dengan tangan kosong? Sekarang, kau datang dengan permohonan ini? Aku mengucapkan kata-kata itu dengan suara yang lebih keras dari yang aku duga. Setiap kata yang keluar dari mulutku terasa seperti sembilu. Aku tidak ingin melukai dirinya lebih jauh, tapi aku juga tidak bisa menahan amarah yang membara dalam diriku. Dimas tampak terkejut mendengar kata-kataku. Wajahnya pucat, dan matanya mulai berkaca-kaca. Aku bisa melihat betapa beratnya bagi dia untuk menerima kenyataan ini. Dita, aku sadar sekarang. Aku bodoh, katanya,
Suara seraknya menandakan betapa dalam penyesalan itu menghimpit dirinya. Aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal. Kalau bisa, aku ingin kembali. Aku butuh kamu. Aku nggak tahu bagaimana hidupku bisa seburuk ini. Aku melangkah mundur, perasaan antara kasihan dan jijik bercampur aduk. Kamu nggak tahu? Aku sudah tahu sejak lama, Dimas. Aku sudah tahu betapa buruknya kamu, betapa banyak kebohongan yang kamu tutupi dengan janji-janji kosong. Tapi aku sudah belajar banyak dari semua ini. Aku berhenti sejenak, menatapnya dengan tatapan yang tajam, penuh kekuatan yang tak terbendung. Aku tidak butuh kamu lagi. Kami baik-baik saja tanpa kamu. Aku bisa melihat wajah Dimas berubah. Matanya yang dulu selalu penuh dengan kebanggaan kini dipenuhi kesedihan yang mendalam. Dia menundukkan kepala, mencoba menahan air matanya, tapi gagal. Dita, aku benar-benar menyesal. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan, tapi aku ingin berubah. Aku ingin kembali ke keluargaku, ke kamu. Kamu datang terlambat, Dimas. Kata-kataku kali ini lebih tegas, tanpa rasa ragu. Aku sudah lelah menunggu. Aku sudah cukup lama mempertahankan harapan kosong. Kamu hancurkan semuanya. Dan kini, aku sudah cukup kuat untuk menghadapinya sendiri. Tanpa kamu. Dimas terdiam. Aku bisa merasakan betapa dia kesulitan menerima kenyataan itu, betapa dia berusaha keras agar bisa kembali. Seolah segala kesalahan yang dia buat bisa dilupakan begitu saja. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa memaafkan dirinya seperti dulu. Aku tidak bisa kembali ke masa yang telah menorehkan luka yang begitu dalam di hati kami berdua. Aku sudah menemukan kekuatanku sendiri. Dimas, lanjutku dengan suara yang penuh ketegasan. Aku telah membangun hidup baru, membangun masa depan untuk anak-anak kami. Dan aku tidak membutuhkan kamu untuk itu. Dimas merunduk lebih dalam, seolah terjatuh ke dalam jurang penyesalan yang tak bisa ia keluar. Dita, aku tahu aku sudah menghancurkan semuanya. Tapi tolong beri aku kesempatan. Tolong, aku mohon. Aku merasakan jantungku berdegup kencang. Bagaimana bisa dia meminta semua itu? Bagaimana bisa dia berpikir bahwa aku akan kembali ke pelukannya setelah segala yang telah terjadi? Aku memandangnya dengan tatapan yang lebih tenang, meskipun hatiku terasa berat. Namun, aku tahu satu hal, aku sudah berubah. Aku sudah tidak lagi menjadi wanita yang menggantungkan harapan pada seorang pria yang hanya datang ketika dia membutuhkan sesuatu. Tidak, Dimas. Jangan datang lagi. Kami sudah cukup hidup tanpa kamu. Kami baik-baik saja. Dimas berdiri terpaku. Aku bisa merasakan keputusasaan yang begitu mendalam di wajahnya. Dia tahu ini bukan hanya sekedar permohonan maaf. Ini adalah titik akhir dari segalanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan aku dengan perasaan yang tak bisa lagi aku gambarkan. Aku menutup pintu dengan pelan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasakan kedamaian. Aku tahu bahwa meskipun ini terasa berat, aku telah membuat keputusan yang benar. Aku telah belajar untuk tidak lagi tergantung pada masa lalu. Aku telah membangun kekuatanku sendiri. Dan aku tahu, tak ada lagi ruang untuk Dimas di hidupku. Dimas berdiri di depan pintu, wajahnya pucat dan mata penuh dengan penyesalan yang terlambat. Suaranya terdengar lemah, seperti orang yang telah kehilangan seluruh harapan. Namun aku tidak merasa kasihan. Tidak lagi.
Aku menatapnya dengan tenang. Dulu, aku merasa seolah-olah dia adalah dunia bagiku. Aku berharap dia akan kembali ke pelukanku, berharap semuanya bisa kembali seperti dulu. Namun kini, aku hanya melihat seorang pria yang hancur, terjerat oleh kebohongan dan keserakahan yang ia ciptakan sendiri. Waktu kamu punya aku, kamu buang aku berkata dengan suara yang tenang namun penuh penekanan. Sekarang, setelah semua hancur, kamu datang? Maaf, aku sudah bahagia tanpamu. Kata-kataku menggema di udara, seolah memecah keheningan yang tebal. Aku bisa melihat perubahan di wajah Dimas. Air mata yang sempat tertahan kini mengalir di pipinya. Tapi aku tidak merasa apapun. Tidak ada lagi rasa kasihan, tidak ada lagi rasa cinta yang dulu pernah aku beri untuknya. Aku sudah cukup kuat, cukup tegar untuk berdiri di sini tanpa dia. Di belakangku, aku merasakan dua tangan kecil melingkari tubuhku. Kendra dan Dito, anak-anak yang aku cintai lebih dari apapun di dunia ini, mereka memelukku erat. Rasanya hangat, penuh kasih sayang yang tulus. Mereka adalah alasan aku masih berdiri kuat hingga hari ini. Aku menyentuh kepala mereka, merasakan rambut mereka yang lembut, dan aku tersenyum. Senyum yang tidak pernah aku pikirkan akan ada setelah semua yang telah terjadi. Tapi ini adalah senyum yang nyata, senyum yang berasal dari dalam hati. Dan saat aku memandang ke depan, seorang pria, yang dulu adalah salah satu klien yang membeli makananku, kini menjadi seseorang yang sangat berarti dalam hidupku, berdiri di sampingku. Namanya Raka. Dia bukan hanya seorang pria yang membantuku mengembangkan usaha, tapi dia juga seorang teman yang selalu ada ketika aku membutuhkan dukungan. Seiring berjalannya waktu, aku mulai melihat bahwa cinta itu tidak datang dengan cara yang aku harapkan. Cinta datang dengan cara yang berbeda, lebih sederhana, lebih tulus, dan lebih menyembuhkan. Raka menggenggam tanganku dengan erat, sebuah genggaman yang penuh makna. Tatapannya lembut, penuh dengan rasa percaya dan kebanggaan. Aku merasa dilindungi, merasa dihargai. Tidak seperti yang aku rasakan di masa lalu, ketika aku selalu merasa harus berjuang sendirian. Kini, aku tahu bahwa aku tidak sendirian. Dimas berdiri beberapa langkah di depan kami, masih terdiam, terkejut dengan semua yang terjadi. Dia tahu bahwa ini adalah karma yang setimpal. Semua yang ia lakukan, semua kebohongan yang ia tutupi, semua perasaan yang ia hancurkan, kini kembali padanya. Dia tidak lagi memiliki tempat dalam hidupku. Dia tidak lagi memiliki tempat di hati kami. Aku memandang Dimas sekali lagi, dengan tatapan yang tidak penuh kebencian, tapi lebih kepada rasa lega. Aku sudah memaafkannya dalam hatiku, tapi aku juga tahu bahwa hidupku kini jauh lebih baik tanpa dia. Pergilah, Dimas, aku berkata dengan lembut namun tegas. Kami baik-baik saja tanpa kamu. Dimas hanya menundukkan kepala, tanpa kata-kata lagi. Dia berjalan pergi, langkahnya berat, seolah-olah beban yang dia bawa jauh lebih besar daripada yang bisa ia tanggung. Aku tidak tahu apakah dia merasa menyesal atau hanya merasa kalah. Tapi yang jelas, dia tidak lagi punya tempat dalam hidup kami. Aku kembali menatap Raka, yang sekarang berdiri di sampingku, menggenggam tanganku dengan penuh keyakinan. Aku menoleh ke anak-anak yang masih memelukku, dan aku merasa hangat, merasa damai. Ini adalah hidup yang baru. Ini adalah hidup yang aku pilih, hidup yang aku bangun dengan darah, air mata, dan keberanian. Dimas membawa dirinya pergi, sendirian.
Dia pergi dengan luka yang ia ciptakan sendiri, luka yang takkan pernah bisa dia sembuhkan. Sementara aku, di sini, bersama orang-orang yang benar-benar mencintaiku, orang-orang yang memberikan kekuatan padaku. Kami tidak lagi membutuhkan dia. Kami lebih kuat, lebih bahagia. Aku menatap ke depan dengan keyakinan baru, dengan hati yang lebih ringan. Aku tahu, hidup ini bukan tentang menunggu seseorang untuk datang kembali. Hidup ini tentang menemukan kebahagiaan di dalam dirimu sendiri, di dalam keluarga yang mencintaimu, dan di dalam orang-orang yang selalu mendukungmu. Dimas telah pergi, dan dengan itu, aku menemukan kebebasanku. Aku menemukan hidupku yang sejati. Cerita ini benar-benar menggambarkan perjalanan emosional yang mendalam tentang luka, penyesalan, dan pembangkitan yang penuh kekuatan. Kisah ini lebih dari sekadar tentang pengkhianatan atau perselingkuhan. Ia menggambarkan bagaimana seseorang, terutama seorang wanita yang selama ini dikhianati, mampu menemukan keberanian untuk bangkit dan membangun kembali hidupnya. Dimas, yang dulunya sosok suami dan ayah yang penuh kasih sayang, berubah menjadi seorang pria yang hanya mengutamakan keinginan pribadi, mengorbankan segalanya demi kepuasan sesaat. Dia membangun kebohongan demi kebohongan dengan dalih pekerjaan lembur, yang akhirnya mengoyak kepercayaan sang istri. Namun, di balik setiap tindakan yang dia lakukan, karma datang dengan cara yang begitu perlahan, memporak-porandakan segala yang pernah dia miliki. Sementara itu, sang istri, meskipun terhantam oleh kenyataan pahit dan pengkhianatan yang mendalam, tidak membiarkan dirinya terpuruk. Dia merasakan luka yang begitu dalam. Namun seiring berjalannya waktu, dia menyadari bahwa dirinya adalah sumber kekuatan bagi anak-anak dan dirinya sendiri. Meskipun menghadapi kesulitan, dia bangkit, membangun kembali hidupnya dengan ketekunan dan keberanian. Proses itu tak mudah, namun dia menemukan kebahagiaan yang sejati, jauh dari bayang-bayang pengkhianatan dan kesedihan yang dulu membelenggunya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa meskipun hidup ini penuh dengan rintangan dan pengkhianatan, setiap orang memiliki potensi untuk bangkit dan menemukan jalan menuju kebahagiaan. Seorang wanita yang sempat merasa terinjak, akhirnya menyadari bahwa dirinya bisa lebih dari itu, bahkan lebih kuat dari yang ia kira. Pada akhirnya, karma bukan hanya menghancurkan, tapi juga menjadi cermin bagi mereka yang berbuat salah, seperti Dimas yang kehilangan segala hal, keluarga, karir, dan harga diri, sebagai akibat dari pilihan-pilihan buruknya. Di sisi lain, sang istri menemukan kebahagiaan baru, bukan dalam pembalasan, tapi dalam kedamaian yang lahir dari penerimaan dan kebebasan. Kisah ini, dengan segala emosinya yang terlukiskan, adalah tentang perjalanan hidup, tentang bagaimana perempuan mampu menjadi lebih kuat dari kesulitan yang mereka hadapi, dan tentang bagaimana keadilan, meskipun datang terlambat, tetap ada di akhir setiap cerita.